Perkenalkan, saya Christina Elseria Rahelta dari kelompok 12. Sini saya akan mempresentasikan tentang ruang vektor Euclidean dan juga dengan rekan saya. Saya Patra Di Pratama. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Patra. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengantar vektor atau geometrik. Bila kita membahas vektor, maka kita akan menyatakan bilangan sebagai skalar. Semua skalar merupakan bilangan real dan dinyatakan oleh huruf kecil dan dimiringkan, misalnya A, B, K, P, dan W. Jika U menyatakan ruas garis berarah dari ke B ke A ke B, maka ditulis dengan lambang O. Panjang vektor U dinyatakan dengan jumlah dan panjang vektor AB dinyatakan dengan seperti gambar yang ada di nomor 1. Vektor-vektor yang panjang arahnya semua disebut ekuivalen. Vektor-vektor yang ekuivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen, kita tuliskan V sama dengan W. Definisi, jika V dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlah VW adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Tempatkanlah vektor W sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal V. Vektor V dinyatakan oleh panah dari titik awal V terhadap titik terminal W. Dapat ditunjukkan pada gambar ketiga. Dalam gambar 4 kita telah membentuk dua jumlah, yakni V tambah W dan W tambah V. Jelaskan bahwa V tambah W sama dengan W tambah V. Dapat dilihat dari gambar 3 dan 4 berikut ini. Dan bahwa jumlah tersebut berimpit dengan diagonal jajaran genjang yang ditentukan oleh V dan W bila vektor-vektor dialokasikan sehingga vektor-vektor tersebut mempunyai titik awal yang sama. Vektor pada bidang dua dimensi. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik X dan Y. Terdapat dua buah ruas garis yaitu OP dan OR. Kita misalkan ruas garis OP sebagai vektor P dan ruas garis OR sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat 0. Di koordinat O 0,0 dan ujung di titik P 4,2. Sama halnya dengan vektor R, yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkat di titik O 0,0 dan di ujung titik R 2,4. Vektor dalam ruang 3 dimensi. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks atau vektor kolom sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor 2 dimensi. Hanya saja pada vektor 3 dimensi terdapat tambahan satu komponen yaitu komponen Z. Misalnya pada gambar di atas vektor P terdiri dari 3 titik koordinat yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Sehingga P sama dengan komponen X, P sama dengan komponen Y, dan P sama dengan komponen Z. Sama dengan 3, 4, dan 1. Hasil kali titik dari vektor-vektor. Misalkan U dan V adalah dua vektor tek 0
pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Dan asumsikan vektor-vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan. Mengenai sudut antara U dan V atau angle between U dan V. Yang kita maksud adalah sudut delta ditentukan oleh U dan V di mana 0 lebih kecil sama dengan delta lebih kecil sama dengan N terdapat pada gambar 1. Gambar 1 sudut delta atau U dan V yang memenuhi 0 lebih kecil delta lebih kecil sama dengan N. Contoh 1, hasil kali titik. Sebagaimana terlihat pada gambar 2, sudut antara vektor-vektor U sama dengan 0,0,1 dan V sama dengan 0,2,2 adalah 45 derajat. Maka U dikali V sama dengan U, V cos delta sama dengan akar 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 akar 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 cos 45 derajat. Sama dengan 1 dikali 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 2 sama dengan 2. Menentukan sudut antara vektor-vektor. Jika U dan V adalah vektor-vektor teknol, maka rumus 1 dapat ditulis sebagai cos delta per U per V dikali U per V. Contoh 2, hasil kali titik. Perhatikan vektor-vektor U sama dengan 2, min 1, 1 dan V sama dengan 1, mati lampu. Baiklah, akan Tunggu saya jeda dulu. lanjutkan. Contoh 2, hasil kali titik. Perhatikan vektor-vektor U sama dengan 2, min 1,1 dan V sama dengan 1,1,2. Tentukan U dikali V dan sudut theta dan antara U dan V. Penyelesaian U dikali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 3. Untuk vektor-vektor tersebut kita memperoleh U sama dengan V sama dengan akar 6 sehingga dari cos theta sama dengan U dikali V per U per mutlak U dikali mutlak V sama dengan 3 per 6 akar 6 per akar 6 kali akar 6 sama dengan 1 per 2 jadi theta sama dengan 60 derajat. Contoh 3, masalah geometri. Tentukan sudut antara diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Penyelesaian, misalkan K adalah panjang suatu sisi pada sistem koordinat sebagaimana terlihat pada gambar 4. Jika kita misalkan U1 sama dengan K, 0,0, U2 sama dengan 0,K,0 dan U3 sama dengan 0,0, K. Maka vektor D sama dengan K, K sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 adalah diagonal dari kubus. Sudut theta antara D dan sisi U1 memenuhi cos theta sama dengan U1 dikali D per U1 mutlak dikali D mutlak sama dengan K pangkat 2 per K dikali akar 3 K pangkat 2 sama dengan 1 per akar 3. Jadi theta sama dengan cos min 1 dikali 1 per akar 3 hasilnya 54,74 derajat. Vektor-vektor ortogonal.
Vektor-vektor yang saling tegak lurus juga disebut sebagai vektor ortogonal. Dua vektor tak nol adalah ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah nol. Jika kita setuju untuk menganggap U dan V saling tegak lurus, ketika salah satu atau keduanya adalah nol, maka kita dapat menyatakan tanpa pengecualian bahwa dua vektor U dan V ortogonal tegak lurus. Jika dan hanya jika U dikali V sama dengan 0. Teorema sifat-sifat hasil kali titik. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, dan K adalah skalar, maka A, U dikali V sama dengan V dikali U, B, U dikali V tambah W sama dengan U dikali V ditambah U dikali W, C, K dikali U dikali V sama dengan KU dikali V sama dengan U dikali KV. D, V dikali V besar dari 0 jika V tidak sama dengan 0, dan V dikali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Proyeksi ortogonal. Pada sejumlah aplikasi, kita perlu menguraikan suatu vektor U menjadi jumlah dari dua vektor, di mana yang satu sejajar dengan suatu vektor tak nol A tertentu, dan yang lainnya tegak lurus terhadap A. Jika U dan A ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya berhimpitan di titik Q, maka kita dapat menguraikan vektor U sama dengan cara berikut. Tariklah garis dari ujung U yang memotong tegak lurus A dan buatlah vektor W1 dari Q hingga ke kaki dari garis tegak lurus tersebut. Kemudian hitunglah selisih dari W2 sama dengan U dikurang W1 sebagaimana terlihat pada gambar 5. Vektor W1 sejajar dengan A, vektor W2 tegak lurus terhadap A, dan W sama dengan U dikurang proc AU. Gambar 5, vektor U adalah jumlah dari W1 dan W2, di mana W1 sejajar dengan A dan W2 tegak lurus terhadap A. Hasil kali silang vektor. Definisi, jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang atau cross product U dikali V adalah vektor yang didefinisikan sebagai U dikali V sama dengan U2, V3 dikurang U3, V2 dikali U3, V1 dikurang U1, V3 U dikali V1 di V1 V2 dikurang U2 V1. Atau dalam notasi determinan U dikali V sama dengan U2 U3 U2 V2 V3 dikurang U1 U3 V1 V3 di koma U1 U2 V1 V2. Catatan untuk memperoleh komponen-komponen dari U dikali V, Anda tidak perlu menghafalkan B, tetapi hanya perlu melakukan langkah-langkah berikut. Bentuk matriks 2 dikali 3, U1, U2, U3, yang baris pertamanya terdiri dari komponen V1, V2, V3. Komponen U dan baris kedua terdiri dari komponen-komponen V. Untuk menghitung komponen pertama dari U dikali V, hilangkan kolom pertama dan hitunglah determinannya. Untuk menghitung komponen kedua, hilangkan kolom kedua dan hitunglah nilai negatif dari determinannya. Dan untuk menghitung komponen ketiga, hilangkan kolom ketiga dan hitunglah determinannya. Contoh 6, menghitung hasil kali silang. Carilah U dikali V, di mana U sama dengan 1,2, minus 2, dan V sama dengan 3,0,1. Penyelesaian, baik dari satu maupun dari catatan untuk membantu mengingat seperti di atas, kita memiliki U dikali V sama dengan matriks 2, minus 2, 0, 1, minus matriks 1, min 2, 3, 1,
matriks 1, 2, 3, 0. Maka hasilnya 2, min 7, 6, min 6. Terdapat perbedaan penting antara hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua vektor. Hasil kali titik adalah suatu skalar dan hasil kali silang adalah suatu vektor. Teorema berikut menjabarkan beberapa hubungan penting antara hasil kali titik dan hasil kali silang, dan juga menunjukkan bahwa U dikali V adalah ortogonal baik terhadap U maupun V. Interpretasi geometrik dari hasil kali silang. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka teorema U dikali V memiliki interpretasi geometrik yang penting. Identitas Lagrange pada teorema 341 menyatakan bahwa U dikali V mutlak akar 2 sama dengan U mutlak akar 2, V mutlak pangkat 2 dikurang U dikali V pangkat 2. Jika θ menyatakan sudut antara U dan V, maka U dikali V sama dengan U mutlak V mutlak cos θ, sehingga dapat ditulis kembali menjadi U dikali V mutlak akar pangkat 2 sama dengan U mutlak pangkat 2, V mutlak pangkat 2 dikurang U mutlak pangkat 2, V mutlak pangkat 2, cos pangkat 2, 0, θ. U mutlak pangkat 2, V mutlak pangkat 2 dikali 1 dikurang cos pangkat 2 θ sama dengan U mutlak pangkat 2, V mutlak pangkat 2 sin pangkat 2 θ. Karena 0 kecil sama dengan θ, kecil sama dengan T, maka sin θ besar dari 0, sehingga persamaan di atas dapat ditulis kembali sebagai U dikali V mutlak sama dengan U mutlak V mutlak sin θ. Tetapi V mutlak sin θ adalah tinggi dari paralelogram atau jajaran genjang yang dibatasi oleh U dan V pada gambar. Nah, jadi dari 6 luas A dari paralelogram ini adalah A sama dengan base kali altitude sama dengan U mutlak V mutlak sin θ sama dengan U dikali V mutlak. Hasil ini bahkan benar jika U dan V berhimpit, karena jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V mempunyai luas 0 dan dari 6 diperoleh U dikali V sama dengan 0, karena dalam kasus ini θ sama dengan 0. Sehingga diperoleh teorema berikut, teorema luas paralelogram atau jajaran genjang. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka U dikali V mutlak sama dengan luas dari paralelogram yang dibatasi oleh U dan V. Interpretasi geometrik dari determinan. Teorema A nilai absolut dari determinan, yaitu determinan U1, U2, V1, V2 sama dengan luas paralelogram pada ruang berdimensi 2 yang dibatasi oleh vektor-vektor U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2. Nilai absolut dari determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 sama dengan volume paraleliped atau balok genjang pada ruang berdimensi 3 yang dibatasi oleh vektor-vektor U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3. Teorema jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3 mempunyai titik pangkal yang sama, maka vektor-vektor tersebut terletak pada bidang yang sama jika dan hanya jika U dikali V dikali W sama dengan determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 sama dengan 0. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa vektor adalah suatu potongan atau ruang segmen garis yang mempunyai arah panah menentukan arah vektor dan panjang vektor panah menyatakan besarannya. Ekor panah menyatakan besarnya dinamakan ekor panah, dinamakan titik permulaan atau inisial titik permulaan atau titik awal dari vektor. Dan ujung panah disebut titik ujung atau titik terminal atau terminal point. Vektor dinyatakan dengan huruf tebal dan kecil, misal A, B, K,
V dan W. Jika kita membahas vektor, maka kita akan menyatakan bilangan sebagai skalar. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.